Nama saya Yoga Pratama, NIM 420030. Pengantar organisasi komputer. Komputer mempunyai arti mesin elektronik yang secara cepat menerima informasi, masukan digital, dan mengelola informasi. Penggunaan komputer ada 3, yakni sebagai berikut. Lalu keuntungan penggunaan komputer yakni seperti berikut. Karakter utama komputer ada 2, kapasitas penyimpanan besar, mesin berguna untuk keperluan. Bagian utama komputer, unit masukan menerima informasi, disimpan dalam memori. Hasil dikirimkan melalui unit keluaran, dikoordinasikan oleh unit kontrol. ORG-ROM yaitu organisasi komputer yang memberikan gambaran yang lebih dalam fungsi komputer antara unit-unit atau blok fungsional. Struktur komputer bisa dilihat gambar berikut. Evolusi dan kinerja komputer. Generasi pertama, tabung vakum pada tahun 1945 sampai 1955. ENIAC 1946 dibuat oleh John Mauchly dan John Presburg di Universitas Pennsylvania, merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. Lalu generasi kedua, transistor 1955 sampai 1965. Transfer ditemukan di Bell Labs pada tahun 1947 dan tahun 1950 telah meluncurkan produk revolusi elektronik modern. Dengan adanya transistor membuat hardware komputer saat itu menjadi cepat prosesnya. Generasi ketiga, Integrated Circuit 1965 sampai 1980 ditemukan IC yang merupakan gabungan komponen elektronika dalam suatu paket. Generasi keempat, era keempat perkembangan generasi komputer ditandai adanya VLSI. Paket VLSI dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta per detik. Perancangan kerja. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori, bus, peripheral. Struktur CPU. Komputer utama digital terdiri dari prosesor atau CPU, memori, piranti pasukan atau keluaran. Komponen utama CPU. CPU merupakan komponen terpenting untuk mengelola data berdasarkan instruksi yang diberikan. Fungsi CPU, menjalankan program yang disampaikan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi tersebut. CPU eksekusi, menghitung setiap kali CPU membaca instruksi lalu akan dibuat dalam register instruksi yang dibentuk dalam kode-kode biner. CPU interrupt, mekanisme penghentian olahan instruksi dalam CPU untuk memanajemenkan pengeksekusian produktif instruksi agar efektif. Peralatan penyimpanan data plastik terdiri dari magnetic disk, optical disk, dan pita magnetik. 1. Jajah memori. 2. Karakteristik memori yaitu lokasi berada pada CPU, internal dan eksternal. Metode akses ada 3 macam: sequential access, direct access, random access, associative access. 3. Karakteristik memori yaitu kinerja, tipe fisik, dan karakter fisik, volatil dan non-volatil. Magnetic disk, media yang terbuat dari logam dan plastik berbentuk piringan. Floppy disk, media untuk mendistribusikan software maupun pertukaran data. Optical disk, terdiri dari Philips dan Sony dan sudah internet. Compact disk, bersifat tidak dapat dihapus dan mampu menyimpan memori. Pita magnetik, setiap pita magnetik menggunakan teknik pembacaan dan penulisan yang identik dengan sistem disk magnetik. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Ada 1. Memori ke CPU, CPU ke memori, I atau O ke CPU. Syarat utama bus adalah media transmisi yang dapat digunakan oleh perangkat yang terhubung ke bus.
Data bus adalah lintasan bagi perpindahan data. Address bus digunakan untuk sumber dan tujuan data. Control bus digunakan untuk mengontrol data bus dan address bus. Jenis bus ada dua, designated bus, multiplexed bus. Lebar bus sangat mempengaruhi kinerja sistem informasi. Unit masukan dan keluaran. A. Basic, suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau load B dan bertanggung jawab dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register atau CPU. B. Teknik masukan keluaran. 1. Input-output terprogram. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input-output kepada CPU secara langsung. 2. Driven input-output. CPU mengeluarkan perintah input-output pada modul. 3. Akses DMA. CPU akan mendelegasikan kerja input-output kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA.